Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi sebelum kita ke sesi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma Zarkasi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kurikulum pendidikan. Oke, jadi sebelum kita lanjut kepada presentasi saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu definisi kurikulum, yang kedua ada konsep kurikulum, yang ketiga ada teori belajar, serta perencanaan dan pembelajaran kurikulum Indonesia. Oke, jadi pembahasan pertama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah definisi kurikulum. Jadi, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah suatu rancangan pembelajaran atau mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program, di mana program tersebut kita akan memperoleh ijazah. Jadi teman-teman, pengertian kurikulum itu berasal dari dunia olahraga, yang artinya tuh career pelari dan curer tempat pelarian. Jadi di sini tuh kita dapat mengartikannya sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Jadi teman-teman, di dalam dunia pendidikan itu kita sudah diaplikasikan semua mata pelajaran atau subjek di mana siswa itu harus menempuh program awal sampai program akhir. Untuk apa? Untuk memperoleh penghargaan, dan penghargaannya itu yaitu berupa sebuah ijazah. Jadi teman-teman, dari pengertian saya yang tadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu memuat dua hal. Yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa, dan yang kedua adalah tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Jadi implikasinya adalah setiap siswa itu harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan, dan di mana siswa itu harus bisa menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Jadi teman-teman, kita akan pindah kepada poin yang kedua, yaitu konsep kurikulum. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 pasal 37 disebutkan kurikulum itu disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan disesuaikan dengan lingkungan serta kebutuhan pembangunan nasional, juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya kita akan berpindah pada teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih belajar itu. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Belajar atau learning seringkali didefinisikan sebagai perubahan yang berlangsung relatif lama pada masa berikutnya yang akan diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Tetapi, belajar itu sendiri merupakan satu kegiatan yang terjadi di dalam diri seseorang yang sukar diamati secara langsung. Mungkin hasilnya mereka dapat berperilaku di bawah kondisi tertentu dengan cara yang dapat diukur secara berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu teori. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya itu ada ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Jadi di sini ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir ada belajar humanistik. Di sini saya akan menjelaskan secara perlahan dan satu-satu apa sih teori behaviorisme, teori belajar kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Teman-teman, kita akan membahas yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner, di mana teori ini tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi di dalam teori behavioristik ini, teori ini tuh menekankan kita pada terbentuknya perilaku yang tampaknya sebagai hasil belajar. Teori yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktivisme ini yaitu bersifat membangun. Di dalam konteks pendidikan filsafat, dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya untuk membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Jadi dengan teori konstruktivisme ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan.
Di teman-teman yang ketiga yaitu ada teori pembelajaran kognitivisme. Jadi di sini menurut penganut paham behaviorisme, yaitu belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dipengaruhi oleh adanya stimulus dan respons. Jadi teori behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar atau outcome yang perubahan tingkah lakunya itu dapat dilihat dan tidak begitu memperlihatkan apa yang terjadi di dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Dan teori yang terakhir ada teori pembelajaran humanistik, di mana teori belajar humanistik ini memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Jadi teori humanistik ini menekankan kognitif dan afektif untuk memengaruhi proses. Jadi poin terakhir yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu konsep perencanaan dan pembelajaran kurikulum Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan arti perencanaan. Perencanaan itu adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka kita itu mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan, dan dalam perencanaan tersebut mengandung beberapa unsur, di antaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu adanya proses, hasil yang diinginkan, dan mencakup masa depan dalam waktu tertentu. Jadi teman-teman, dengan kata lain, perencanaan kurikulum adalah suatu proses di mana ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar. Cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan, keaktifan, dan bermaknaan mode tersebut. Jadi tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. Jadi perencanaan di sini mengandung perumusan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan kurikulum pendidikan Islam adalah bagian dari perencanaan pendidikan secara umum. Jadi teman-teman, mungkin cukup dari penyampaian saya yang tadi. Maafkan jika ada salah kata atau salah penyampaian, karena di sini kita masih sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.